Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjut tadi dalam kitab Keluaran Fatsal yang ke-25. Tadi ayat 1 sampai 9 terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama ayat 25, Fatsal 25 ayat 1 sampai 2 itu dasar pembangunan tabernakel. Sekarang pembangunan tubuh Kristus, ya. Dasarnya yaitu yang pertama hati yang rela, itu zaman Musa, ya. Kemudian hati yang damai sejahtera, zaman Salomo. Kemudian hati yang lembut, kemurahan Tuhan, berisi kemurahan, korban Kristus, itu zaman perjanjian baru, zaman Yesus, ya. Jadi ini dasar pembangunan tabernakel. Boleh saudara kasih kesimpulan dasar pembangunan tabernakel atau tubuh Kristus? Nomor 1, hati yang rela. Tanda panah zaman Musa, hati yang rela, zaman Musa. Yang kedua, hati yang damai, tanda panah zaman Salomo. Ya, jadi kesimpulan dasar pembangunan tabernakel atau tubuh Kristus. Yang pertama, hati yang rela, tanda panah zaman Musa. Yang kedua, hati yang damai, tanda panah zaman Salomo. Yang ketiga, hati yang lembut, kemurahan, berisi kemurahan Tuhan, tanda panah zaman Yesus, zaman perjanjian baru. Itulah ayat 1 dan ayat 2. Sekarang lanjut keluar yang kedua. Terbagi menjadi 3 bagian, ya. Ayat 1 sampai 9 terbagi menjadi 3 bagian. Nomor 1 ayat 1 sampai 2 dasar. Yang kedua Keluaran 25 ayat 3 sampai 7 bahan. Tanda panah bahan. Keluaran 25 ayat 3 sampai 7 itu bahan, ya, bahan-bahannya. Ini jadi Keluaran 25 ayat 1 dan 2 itu dasar pembangunannya gimana ini dasarnya. Kalau dasarnya tidak kuat, hatinya tidak kuat, ambruk, ya. Hati dulu. Rekan hamba Tuhan, gembala-gembala, perhatikan, mau menerima pengajaran tabernakel ini hati. Kalau hati tidak kuat malah ambruk, malah hancur, pulang dari tempat ini hancur. Harus ada hati yang rela, hati yang damai, hati yang lembut, penuh kemurahan Tuhan, ya. Sesudah itu Keluaran 25 ayat 3 sampai 7 bahan, ya, bahan yang dipersembahkan. Kita baca, ini bahan-bahan pembangunan tabernakel. Keluaran 25 ayat 3 sampai 7. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, terus kain ungu tua, ya, kain ungu muda, kain kermizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Ya. Jadi ini bahan-bahan, ya, bahan-bahan yang dipersembahkan untuk pembangunan tabernakel. Ada 5 jenis bahan. Ada 5 jenis bahan yang dipersembahkan. Ada 5 jenis bahan yang dipersembahkan. A, logam, bahan logam. Ada 5 jenis bahan yang dipersembahkan. A, itulah logam. Ya, logam terdiri dari emas sama dengan kesucian Roh Kudus, emas itu. Sekarang kalau dulu bawa emas, sekarang ini kesucian Roh Kudus, kesucian Roh Kudus atau tabiat ilahi itu emas. Tabiat Yesus, tabiat ilahi itu emas. Ya, kalau dulu memang bawa emas murni itu. Sekarang tabiat ilahi, kesucian. Nah, itu dibangun menjadi tubuh Kristus, bahannya. Tadi dasarnya hati, sekarang bahannya, ya.
Kemudian kedua perak. Ini logam masih ya, terdiri dari emas, perak, dan tembaga. Perak sama dengan penebusan oleh darah Yesus. Perak penebusan. Penebusan oleh darah Yesus. Enggak boleh ada dosa. Enggak boleh bertahan dalam dosa. Harus lepas dari dosa. Penebusan oleh darah Yesus. Tembaga, penghukuman atas daging. Nah, penghukuman atas daging. Daging yang suka menuntut ini. Ya. Di Lempinel Angkatan Khusus saya terangkan. Mestinya om aturannya begini, om begini. Itu yang harus dihukum. Itu. Misalnya aturannya bangun pagi om kopi, dihukum. Sekarang bangun pagi mencium bau dupa. Nah begitu. Dihukum, penghukuman daging. Dihukum. Ini daging itu. Jadi kalau ini bahan tabernakel, bahan pembangunan tuh, untuk kalau hamba Tuhan kita semua bahan untuk menerima pengajaran tabernakel sekarang ini. Nah, ada dasarnya hati, sudah punya hati, sekarang bahannya emas, logam ya, ada 5 jenis bahan. Yang pertama itulah logam. Logam terdiri dari emas, perak, tembaga. Emas kesucian, tabiat ilahi, perak penebusan dari dosa, kelepasan dari dosa, jangan bertahan dalam dosa. Dan tembaga penghukuman atas daging dengan segala keinginan, hawa nafsu harus dihukum. Ini daging. Ya. Logam-logam ini bawahnya loncati, logam-logam ini dipakai untuk rangka dari tabernakel. Logam-logam ini dipakai untuk rangka dari tabernakel. Seperti bangun gereja ini ada rangka-rangkanya, ya, ada rangka-rangkanya, itu ya, sampai rangka di atas itu, ada di bawah cagak-cagak, ini rangka-rangka ada. Tabernakel juga ada rangka-rangkanya, yaitu dari logam-logam ini, dari tembaga, ya, tiang-tiangnya ada yang dari tembaga, dari kayu disalut emas, ini rangka-rangka semua, untuk rangka. Ada perak, alasnya itu dari perak. Ya supaya tiangnya tidak roboh, dikasih alas perak. Nah ini rangka semua. Bisa mengerti ya? Rangka-rangka. Nanti baru setelah rangkanya jadi baru dikasih kain, dikasih horden, penutup. Nah, itulah tabernakel. Seperti bangunan ini. Nah, rangkanya selesai baru dicor, baru dikasih atapnya, rangka atap sudah baru kasih gentengnya. Nah, rangkanya dulu yang dibuat. Bisa paham ya? Itu rangkanya. Jadi logam-logam ini untuk rangka. Rumah tanpa rangka roboh. Ya, rumah tanpa rangka roboh. Begitu juga anak Tuhan, hamba Tuhan tanpa emas, perak dan tembaga akan roboh, gugur. Ya, roboh, gugur dari iman, gampang disesatkan. Nah itu. Ini harus ada rangka. Jadi rumah tanpa rangka roboh. Begitu juga anak Tuhan, hamba Tuhan tanpa rangka emas, perak, tembaga, rohani, secara rohani ini juga akan roboh atau gugur dari iman atau gampang disesatkan. Roboh, gugur dari iman dan disesatkan, gampang disesatkan. Tidak punya rangka, tidak punya pendirian rangka. Ya. Jadi rumah ini kalau langsung di tembok, tidak ada rangka-rangka, langsung kasih tembok, langsung kasih atap, wah jebol semua. Harus rangka dulu, baru diselesaikan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Matius 24. Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 3, 4, 5, 3 sampai 5, 11, 24. Matius 24 ayat 3 sampai 5, 11 dan 24. Matius 24. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 5, kemudian ayat 11 dan ayat 24. Mari. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, waspada supaya jangan ada orang menyesatkan, satu kali. Jadi tanda utama kedatangan Tuhan ditanya sama murid. Tuhan,
Kalau kesudahan semua ini, kiamat ini, kedatangan Tuhan, tandanya apa? Bukan gempa dulu. Di sini jawabannya jelas kan? Apa tanda kedatangan Tuhan? Tanda kiamat itu apa? Penyesatan. Nomor 1. Satu kali disebut ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, garis bawahi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Banyak, bukan sedikit, makanya harus waspada. Banyak soalnya yang dianggap baik, dianggap banyak yang menyesatkan. Ya, terus. Dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang, 2 kali menyesatkan banyak orang. Ayat 6. Kamu akan mendengar. Ayat 5, ayat 11, ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak lagi nabi palsu menyesatkan 3 kali. Terus. Sebab Mesias ayat 24. Sebab 24 ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan sampai orang juga. Pilihan 4. Nah, ini satu. Jadi tanda kita harus waspada sebab tanda utama kedatangan Yesus kedua kali adalah terjadi penyesatan. Terjadi banyak tampil penyesat. Ini kita harus waspada. Sebab tanda utama kedatangan Yesus kedua kali adalah penyesatan. Banyak penyesat yang muncul. Ya, terjadi penyesatan. 4 kali penyesatan. Tadi disebut 4 kali. Angka 4 itu juga menunjuk 4 penjuru bumi. 4 kali disebut. Hati-hati penyesatan. 4 kali penyesatan. Angka 4 itu menunjuk 4 penjuru bumi. Jadi penyesatan terjadi di seluruh dunia ini. Bukan cuma di Malang, di mana, semua di seluruh dunia. Penyesatan terjadi pada 4 penjuru bumi. 4 kali penyesatan. Ya, ini. Kita harus waspada saja. Kita harus waspada. Ini penyesatan dalam pengajaran. Ini ya, hati-hati. Ajaran-ajaran sesat. Ya, ini. Yang utama ini. Ajaran sesat. Jadi banyak muncul penyesat dengan, tadi ditambah ya. Banyak muncul penyesat. Tanda utama kedatangan Yesus kedua kali. Yaitu banyak penyesat muncul dengan ajaran sesat. Ajaran sesat. 4 kali penyesatan, itu angka 4 menunjuk 4 penjuru bumi. Jadi ajaran sesat ini akan menguasai 4 penjuru bumi. Kita harus hati-hati. Ya, ini 4 penyesatan sampai ke seluruh dunia. Ajaran sesat sampai ke seluruh dunia. Dia mau contoh. Dulu penginjilan berita firman dulu dimulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi, sampai 4 penjuru bumi. Nah, begitu juga ajaran sesat ini sampai 4 penjuru bumi juga. Penyesatan. Dan banyak itu, banyak. Nah, nanti kita harus hati-hati ini sungguh-sungguh. Ya, kita harus hati-hati. Sampai tadi di ayat 24, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Ya, ajaran sesat itu sampai menyesatkan orang pilihan. Ajaran sesat sampai menyesatkan orang pilihan. Apa orang pilihan ini? Orang pilihan ini bintang-bintang. Orang pilihan sama bintang-bintang. Orang yang dipakai Tuhan. Itu orang pilihan. Sepertiga bintang nanti gugur. Orang pilihan sama dengan bintang-bintang. Dalam catatan saya, Opa Totes menerangkan ini. Orang pilihan dalam catatan saya tahun 90 itu. 91. Diulangi lagi lupa saya. Tahun berapa beliau datang lagi. 95 atau mungkin ya. Ya 95 di Batu. Saya catat 2 kali itu. Orang pilihan kalau kita tahu orang pilihan ini orang dipakai Tuhan bintang. Tapi Om Totes mengatakan orang pilihan orang di dalam kabar mempelai. Nah, hati-hati. Juga disesatkan. Ya, jadi orang pilihan ini sama dengan orang dipakai Tuhan, bintang cemerlang, dia dipakai, bisa disesatkan. Sepertiga bintang gugur. Tapi menurut visi misinya Om Totes, orang pilihan ini adalah orang-orang di dalam kabar mempelai. Jadi hati-hati sekarang.
ya hati-hati orang-orang di dalam kabar baik. Kemarin